Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kami menyampaikan salam dari para pendeta dan para majelis HKBP Sutoyo kepada semua jemaat dimanapun berada. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran untuk masuk ke ibadah dengan mengambil sikap berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih,
kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuatu. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita membacanya secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca pada buku acara yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Marilah kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa kabar kita semuanya? Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya dalam keadaan sukacita. Itu adalah harapan kita semua. Tetapi kalaupun pada saat ini dalam keadaan tidak baik, tidak apa-apa, itu dimungkinkan di tengah kondisi sekarang. Apalagi ada banyak keadaan-keadaan yang baru dengan kesulitan-kesulitan yang baru yang mesti kita harus lewati dan lalui setiap hari. Mungkin saudara-saudara dalam pekerjaan semakin sulit untuk melakukan pekerjaan, atau teman-teman mahasiswa harus memasuki satu sistem yang baru untuk belajar, dan itu bisa saja menyulitkan kita. Dan memang bukan hanya menyulitkan, beberapa pengakuan dari teman-teman mahasiswa mengatakan bahwasanya keadaan sekarang membuat sangat sulit. Anak-anak sekolah juga demikian. Dengan sistem yang baru ini, belajar online, belajar dari rumah, mereka mengalami kesulitan-kesulitan, apalagi yang baru memasuki awal-awal semester, awal-awal masuk sekolah, bahkan awal masuk kelas 1 SD. Di beberapa keadaan, orang tua juga semakin kesulitan untuk melakukan banyak pekerjaan, karena di samping harus memperlengkapi kesiapan di rumah, dia juga harus mengajar, dia juga harus bekerja. Banyak hal yang harus dia kerjakan, tetapi dia memiliki banyak kesulitan-kesulitan. Ibu, Bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan ingin menyapa kita dan ingin mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu kepada siapa kita bekerja. Ketika Bapak, Ibu, ketika saudara-saudari melakukan aktivitas pekerjaan, maka satu hal yang perlu kita ingat, kepada siapa kita bekerja, yaitu bekerja untuk Tuhan. Itu yang menjadi topik minggu kita hari ini, bekerja untuk Tuhan. Maka untuk itu Bapak, Ibu, mari kita baca firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan baca bagi kita semuanya. Demikian sabda Allah. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bekerja untuk Tuhan tentunya bisa dilakukan di mana saja. Bekerja untuk Tuhan bisa kita lakukan di dalam keluarga. Bekerja untuk Tuhan bisa kita lakukan di tempat di mana kita tinggal, apakah di Parsahutaun atau kelompok-kelompok tertentu yang kita ikuti. Bekerja untuk Tuhan bisa kita lakukan di dalam keluarga. Dan tentunya bekerja untuk Tuhan bisa kita lakukan di dalam gereja. Semuanya di dalam tempat-tempat yang demikian kita bisa melakukan bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan juga bisa kita lakukan dalam berbagai posisi. Apakah posisi
direktur, apakah posisi kepala bagian, apakah posisi sebagai pegawai biasa saja, apakah posisi sebagai karyawan biasa saja, semuanya itu bisa kita lakukan untuk bekerja untuk Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus perhatian daripada Paulus di dalam teks ini. Ada satu sikap yang hendaknya dimiliki oleh orang Kristen ketika itu. Tidak peduli apapun posisinya, tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli apapun keadaan hidupnya. Tetapi satu sikap yang hendak dimiliki adalah bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, fokus yang lebih besar diberikan Paulus yaitu kepada para budak. Kalau kita perhatikan di dalam judul perikop, sebenarnya ini dikatakan hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Kita baca di dalam ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Untuk istri satu ayat saja. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Untuk suami satu ayat saja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Untuk anak satu ayat saja. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Untuk orang tua, secara khusus bapak, hanya satu ayat saja. Tetapi kita melihat di dalam ayat 21, ayat 22 sampai 25 itu adalah ayat untuk para budak. Ada 3-4 ayat yang dia sampaikan, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa yang mau dikatakan dari hal itu? Bahwa perhatian Paulus ketika itu, pada zaman Kolose ini ditulis, tertuju kepada budak-budak pada gereja-gereja mula-mula. Karena memang budak-budak sangat banyak ketika pemerintahan Romawi, penjajahan Romawi ketika itu. Dikatakan bahkan jutaan orang menjadi budak ketika itu. Menjadi budak ada oleh karena berbagai keadaan. Bisa menjadi budak oleh karena tawanan perang ketika itu. Bisa menjadi budak oleh karena utang. Dia tidak mampu mengembalikan apa yang dia pinjam sehingga dia menawarkan diri untuk menjadi budak. Kemudian menjadi budak oleh karena keinginan sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Dan juga menjadi budak oleh karena dia terlahir di tengah-tengah keluarga budak. Ibu bapak, sehingga menjadi satu hal yang lumrah saja ketika perbudakan terjadi ketika itu. Tidak ada yang salah. Sehingga kita tidak bisa memandang dari keadaan kita saat ini kepada keadaan saat itu. Tidak ada yang salah. Bahkan di dalam beberapa catatan, dalam beberapa buku dikatakan bahwa budak ketika itu bukan hanya pekerja kasar, bukan hanya pekerja buruh, tetapi budak ketika itu juga adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang khusus. Ada budak, ada dokter juga yang disebut sebagai budak ketika itu. Ada artis pada zamannya dikatakan sebagai budak. Ada pekerja-pekerja yang lain yang memiliki keterampilan sebagai budak. Artinya bukan hanya orang-orang buruh kasar. Semua orang ketika itu dengan berbagai latar belakang status bisa menjadi budak. Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi pokok daripada sentuhan daripada Paulus? Yaitu status mereka, keadaan mereka ketika itu yang memang satu kenyataan sebagai seorang budak. Status mereka tidak memiliki harga lagi. Seorang yang telah dibeli dan dijadikan seorang budak, dia tidak memiliki harga lagi. Bahkan dikatakan seorang budak tidak lebih daripada hewan,
tidak lebih daripada barang dan tidak lebih daripada suatu benda mati yang lainnya. Tidak memiliki hak sedikit pun, tidak memiliki status sedikit pun. Saudara-saudara, tentunya hal itu adalah bukan suatu yang adil. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang disampaikan kepada mereka. Paulus memberikan semangat kepada mereka, memberikan penjelasan bahwa di dalam keadaan itu ada sikap-sikap tertentu yang harus mereka miliki. Sebagai seorang pengikut Kristus, di tengah-tengah gereja mula-mula, di tengah-tengah jemaat itu juga. Karena memang hubungan antara keluarga lumrah juga dikatakan. Jemaat pengikut Kristus lumrah memiliki budak ketika itu. Sehingga hubungan antara budak dengan tuan tentunya harus memiliki satu pembaharuan, memiliki satu keadaan yang adil juga. Itu yang hendak disampaikan kepada para jemaat yang ada ketika itu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus? Di dalam ayat 22 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Satu sikap yang hendak disampaikan Paulus kepada para budak ketika itu adalah, milikilah ketaatan yang tulus dan total. Milikilah ketaatan yang tulus dan total. Saya mengingat ketika saya kecil, dan mungkin beberapa dari antara kita pernah mengalaminya, di setiap keluarga atau di kami diberikan tanggung jawab tertentu. Saya harus menyapu rumah dan halaman dan menutup jendela setiap sore. Kakak saya harus memasak dan mempersiapkan untuk makan malam dan yang lainnya. Abang saya harus mengangkat air dari sumur karena tempat di mana saya besar tidak memiliki kamar mandi di rumah. Melainkan harus mengambil air dari satu tempat yang jauh, sehingga kami harus melakukannya. Itu menjadi satu tugas yang harus kami lakukan. Tetapi ada saja yang berbeda antara ada orang tua, apalagi bapak, dengan tidak ada orang tua. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Mungkin kita pernah melakukannya. Ketika di hadapan orang tua, ketika di hadapan ayah atau ibu, kita bisa melakukannya dengan semangat. Supaya apa? Supaya dikatakan baik. Tetapi ketika orang tua pergi misalkan ke arisan, ke pesta, nanti aja. Masih ada waktu. Tapi tiba-tiba datang, kemudian buru-buru membereskan segala sesuatu. Apa ibu? Hal itu juga yang sering terjadi ketika itu. Sehingga hubungan antara budak dan tuan ketika itu semakin berjarak. Lalu apa yang dikatakan Paulus? Milikilah ketaatan yang tulus dan total. Milikilah ketaatan yang tulus dan total. Lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus ketika dilihat oleh majikan ataupun ketika tidak dilihat oleh majikan. Bapak Ibu, di dalam pekerjaan kita juga kita dipanggil untuk demikian. Memiliki ketaatan yang tulus dan total. Lalu bagaimana kita harus memiliki ketaatan tulus dan total di tengah-tengah keadaan atau posisi barangkali kita direndahkan di tengah-tengah pekerjaan kita oleh karena agama kita, oleh karena posisi kita. Bagaimana saya harus melakukan itu? Bagaimana seorang budak harus melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati? Paulus mengatakan di dalam ayat 22 itu, karena takut akan Tuhan.
Biarlah kita melakukan pekerjaan kita dengan tulus, sekalipun keadaan kita kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kita melakukannya oleh karena satu hal, takut akan Tuhan. Sehingga itu satu sikap yang pertama yang harus kita miliki untuk melakukan pekerjaan apapun saat ini, di dalam posisi apapun saat ini, yaitu milikilah ketaatan yang tulus dan total. Sikap yang kedua adalah di dalam ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ayat itu kita bisa mengambil sikap yang kedua adalah sikap untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ini yang hendaknya kita harus lakukan. Ini yang hendaknya kita harus miliki. Berusaha untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin ketika ada kesempatan. Seperti yang sudah saya pernah katakan, Ibu Bapak, kita tidak selamanya di satu posisi tertentu. Kita tidak selamanya di satu status jabatan tertentu. Kita tidak selamanya di satu keadaan saat ini tertentu. Tidak. Untuk itu kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin. Mungkin saat ini di antara kita ada yang menjadi karyawan biasa saja. Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Mungkin ada di antara kita yang sedang memiliki jabatan tertentu di perkantoran tempat kita bekerja. Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Saat ini mungkin kita menjadi seorang pelayan yang mempersembahkan diri di tengah-tengah gereja. Kita melakukan yang terbaik. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Karena ketika kita melakukan yang terbaik dengan tulus hati, maka dengan sendirinya Tuhan akan membawa kita kepada realita yang berikutnya. Ada realitas yang akan kita terima. Ada realitas yang harus kita ingat ketika kita memiliki kedua sikap itu. Realita itu adalah ayat 24. Di dalam ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ada realita yang kita miliki ketika kita memiliki ketaatan yang tulus dan total, memiliki sikap untuk melakukan yang terbaik. Realita yang akan kita dapat adalah dari Tuhan kita akan menerima hadiah dan warisan. Dari Tuhan kita akan menerima hadiah dan warisan. Ibu Bapak, saya mau mengatakan ini kepada kita. Ketika kita tulus total, ketika kita melakukan yang terbaik di dalam segala aktivitas kita, dengan sendirinya itu akan membawa kita kepada satu tempat yang terhormat. Tidak peduli apapun jabatan kita, tidak peduli apapun posisi kita, tetapi kalau kita tulus, kita total, dan juga berusaha untuk melakukan yang terbaik, dengan sendirinya kita akan dibawa kepada satu tempat yang terhormat. Dari mana kita bisa melihat itu? Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap tulus, tetap total mengikut Kristus, dia kemudian diangkat kepada satu posisi yang terhormat. Ketika dia dijual kepada orang Mesir, ketika dia dijual kepada Potifar, dia melakukan pekerjaannya itu dengan tulus dan total karena takut akan Tuhan, sehingga Potifar menyerahkan seluruh hartanya, menyerahkan seluruh keluarganya untuk dia jaga. Di suatu keadaan seperti yang kita tahu, dia bahkan difitnah, dia bahkan digoda oleh istri Potifar, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap tulus, dia tetap taat, dia tetap total melakukan yang terbaik.
Keadaan yang kita lakukan terbaik bisa juga membawa kita kepada suatu keadaan yang tidak baik, tetapi itu bukan akhirnya. Ketika Yusuf kemudian di penjara, apa yang terjadi? Itu bukan suatu keadaan yang baik. Tetapi di sana juga dia tetap setia, tetap total, tetap tulus. Bahkan dia membantu sipir penjara ketika itu. Dan dia kemudian lepas. Dan bukan hanya itu, dia kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Di dalam posisi itu juga dia tetap taat, tulus, total, melakukan yang terbaik sehingga menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Ibu bapak, apa yang mau kita katakan dari sana? Ketulusan, ketaatan akan membawa kita kepada satu tempat yang terhormat. Yusuf juga sudah melakukannya, sudah mengalaminya. Membawa dia kepada posisi yang tinggi sebagai orang nomor 2 di bangsa Mesir ketika itu. Itu menjadi satu pengalaman tokoh Alkitab yang boleh kita lihat realitas bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang taat dan total melakukan pekerjaannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang berikut adalah ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, ketika kita melakukan aktivitas kita dengan baik, ada satu yang hendak dikatakan Paulus, Kristus adalah Tuhan dan kamulah hambanya. Apa yang mau dikatakan? Bahwa Tuhan Kristuslah yang kita layani. Bahwa Tuhan Kristuslah yang kita layani. Seorang yang memiliki rumah makan, dia bisa melayani Kristus dengan pekerjaannya itu. Seorang yang memiliki bengkel di jalan sana, dia bisa melayani Kristus dengan pekerjaannya itu. Seorang yang memiliki tambal ban, dia bisa melayani Kristus dengan pekerjaannya itu. Apalagi dengan seorang yang memiliki status, jabatan, posisi yang tinggi, hendaknya dia bisa melayani Kristus dengan pekerjaannya itu. Ibu bapak, itulah hendaknya yang hendak kita hidupi. Itulah kiranya yang hendak kita ingat di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita bekerja, kita ingat bahwa Kristuslah yang kita layani. Ketika kita mengingat itu, maka kita tidak akan berani lagi untuk melakukan misalkan pekerjaan-pekerjaan yang membohongi, menipu, atau mengatur satu cara-cara yang tidak baik. Melainkan kita akan bekerja dengan benar dan di jalur yang tepat. Ibu apa yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang terakhir di dalam ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Apa yang mau dikatakan di sana adalah setiap kita, setiap orang Kristen hendaknya memiliki satu tanggung jawab. Untuk setiap yang kita kerjakan, untuk setiap yang kita lakukan, kita harus siap untuk bertanggung jawab dengan hal itu. Ketika kita diberikan satu pekerjaan, kita harus bisa menanggung jawab itu dengan baik. Bila mana ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, bila mana ada sesuatu hal yang ingin dikoreksi, tentunya kita harus bertanggung jawab dengan itu. Dan yang terakhir, di dalam firman ini sesungguhnya bukan hanya kepada budak, tetapi Paulus juga menyinggung kepada para majikan. Di dalam ayat 1 pasal 4, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bukan hanya budak, tetapi kepada majikan juga Paulus mengingatkan mereka supaya tetap berlaku adil. Supaya tetap berlaku bijak, memperlakukan orang yang dipekerjakannya dengan baik. Saudara-saudara, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita.
yang mengingatkan kita di dalam setiap pekerjaan kita. Ada satu hal yang kita ingat, yaitu jangan pernah melupakan untuk siapa kita bekerja. Jangan pernah melupakan untuk siapa kita bekerja. Molo tungpe disada ulaunok kita, semua sada pelayan, tayong mak. Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi mari kita ingat untuk siapa kita bekerja, yaitu bekerja untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk hari ini Engkau berikan kami kesempatan kembali. Di dalam ibadah virtual ini kami boleh bertemu, bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan kami juga bersyukur untuk firman yang telah bersabda di tengah-tengah kami saat ini, yang menuntun kami untuk selalu mengingat Engkau di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tentunya banyak hal yang terjadi yang bisa saja tidak kami harapkan, tetapi boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu memberikan hikmat bagi kami untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan baik, untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan tulus dan total. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghidupi firman-Mu saat ini. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang menjagai mereka di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Engkau jaga dan Engkau lindungi dari segala penyakit dan segala mara bahaya. Engkau juga yang melindungi para anak-anak jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, di dalam aktivitas mereka, sekolah, perkuliahan, pekerjaan, dan setiap hal yang mereka harapkan. Engkau Tuhan yang memberkatinya, Engkau Tuhan yang mewujudkannya sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit dengan obat-obatan, dengan para medis, para dokter yang membantu menolong mereka. Engkau mampu memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Terlebih bagi setiap orang yang saat ini terpapar oleh virus corona. Tuhan, kami selalu membawa dalam doa kami, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Dan kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi para ilmuwan, para medis, para dokter, peneliti, untuk segera dapat menemukan vaksin yang boleh menjadi obat bagi setiap orang yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang segera memulihkan keadaan negeri ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di hari ini. Tuhan, Engkau yang memperbolehkannya berjalan dengan baik. Engkau yang menjaga segenap jemaat yang datang ke rumah ataupun ke rumah Tuhan ataupun yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi mereka jauh daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bernyanyi, marilah kita mengumpulkan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.